Terima kasih Mirsa, Anda tetap bersama kami dalam Soal Rakyat. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana kemudian keinginan dari warga masyarakat, bahkan di endingnya pun kalau terkait dengan berapa persen dari NJOP juga masih keberatan sebenarnya Mas Tadis. Bagaimana menanggapi hal ini? Ya, jadi memang saya setuju tadi kawan-kawan. Ini harus dicarikan win-win solution. Ya, pemerintah kota juga dalam mengambil keputusan pejabat-pejabatnya harus aman. Rakyatnya ini juga masyarakat tidak terlalu dirugikan. Jangan sampai dibuat berat, jangan sampai masyarakat ini dibuat susah. Maunya kita sama-sama anggota DPRD itu, Kota Surabaya, kalau memang harus bisa gratis, ya kita gratiskan. Dengan catatan, memang harus ada sinergi antara pemerintah kota, wali kota dan DPRD dengan pemerintah pusat. Kalau perlu kita minta kebijakan presiden, ya kan? Jangan lagi tanah-tanah ini yang sudah ditempati lama, yang polemiknya pemerintah kota mengakui itu adalah hak pemerintah kota, aset pemerintah kota, tapi mereka tidak bisa menunjukkan bukti dan masyarakat mengakui ini adalah hak milik mereka yang sudah ditempati sesuai UU PA tadi 560 itu, bahwa mereka berhak menempati karena sudah lebih dari 20 tahun. Nah, ini dicarikan win-win solutionnya. Bagaimana? Tidak bisa pemerintah pusat juga mendiamkan saja. Kalau pemerintah pusat mendiamkan saja, ini akan begini terus, tidak akan bisa berhasil. DPR RI-nya yang membidangi masalah ini, kemudian juga Mendagri, kemudian juga BPN pusat dan presiden, berilah mereka ini suatu kompensasi, suatu keringanan, ya kan? Buatlah satu terobosan bagaimana caranya mereka ini, kalau jangan bayar lah, mereka ini sudah ningkat bulan, ini sudah membantu pemerintah loh. Mereka itu sudah membangun, membuat kawasan, membuat lahan yang dulunya masih kumuh, pasti mereka mau rumahnya juga bagus. Ya, ini enggak apa-apa lah, sekali-sekali kita buat terobosan begitu, ini untuk masyarakat semua juga gitu kan. Katakanlah kalau membayar, ya bayar, ditanya kuatnya berapa Pak, kan bisa ketahuan gitu. Ya, kemampuannya, ya kan bisa dilihat, Bapak Pak Amin kerjanya apa, gajinya berapa. Oh, kemampuan ini. Apalagi yang pensiunan ini. Bapak pensiunan gajinya berapa? Oh, ini segini lah. Semua ada, jangan dilihat dari luas jalan, NJOP. Kemampuannya mereka ini loh. Nah, itu yang kita mintakan adalah diskon. Baik, kalau kita bicara mengenai sebenarnya sejauh ini dikatakan Mas Adis juga masyarakat ini sebenarnya juga sudah ikut turut untuk membangun, membayar pajak dan lain sebagainya. Pengeluaran apa saja? Mungkin bisa dikatakan salah satu pengeluaran apa saja yang sudah diberikan setiap bulannya sebenarnya untuk tanah Surat Ijo? Mungkin bisa saya coba menjawab Ibu. Saya Ibu Herawati dari Kelurahan Cagir. Sebetulnya yang dikeluarkan itu adalah sewa tanah. Sewa tanah setiap tahun. Per tahunnya? Iya. Kalau dari Anda sendiri berapa? Hampir sama dengan NJOP pajaknya. Saya bayar PBB itu 182.000 per tahun. 182.000. Dan sewa tanahnya juga sama. Kurang lebih sama. Nah, kalau surat tanah itu kalau kami tidak membayar, maka kami dikenakan denda 2% per bulan. Per hari ya Pak ya? Per bulan. 2% per bulan. Sedangkan kami pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 sudah sepakat tidak akan membayar sewa tanah. Sudah sepakat tidak membayar? Sudah sepakat. Hingga sampai saat sampai ini? Sekarang kami tidak membayar. Sementara tidak ada tagihan, denda dan lain sebagainya? Nah, waktu itu dasarnya kami diberikan oleh Ibu Risma. Kebetulan saya langsung berbicara dengan Bu Risma. Surat itu dibawa. Kita kasih lihat sama Ibu Risma. Panggil surat panggilan dari Pemkot bahwa harus bayar sewa tanah. Diambil lalu disobek-sobek sama Bu Risma. Ini tidak perlu, abaikan saja, buang. Baik, jadi Ibu Risma sendiri yang mengatakan bahwa Ibu Risma sendiri selama. Jadi semua rakyat Surabaya, masyarakat Surabaya tidak perlu takut. Demi Tuhan, demi Allah, saya akan melepaskan. Jadi melepaskan surat hijau. Jadi pada saat ini kami semua meminta pertanggungjawaban wali kota. Siapapun pengganti Bu Risma, tapi kami berharap Bu Risma sebelum masa jabatannya selesai, sudah selesai juga surat hijau untuk seluruh masyarakat Surabaya.
Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Herawati. Mungkin saya butuh satu lagi, mungkin yang terakhir juga mengatakan sebenarnya karena kita keterbatasan waktu juga untuk membahas mengenai surat ijo ini, harapannya apa? Terima kasih atas waktu diberikan pada saya. Nama saya Sasmito dari Kelurahan Ngagelrejo, dari Purnawirawan dari TNI AL dan sekaligus anggota veteran. Baik. Pertama-tama perjuangan kita untuk mengembalikan surat ijo kepada warga ini sejak tahun 1999. Jadi saat itu sudah diadakan untuk yaitu mengurus ke Penkot masalah surat ijo. Namun sampai sekarang sudah melalui apa saja, melalui lobi-lobi apa saja, melalui hukum dan lain sebagainya, semuanya telah dilakukan oleh pejuang-pejuang surat ijo. Namun sampai sekarang belum ada titik terang. Titik terangnya adalah seperti apa yang diutarakan dari Bapak DPR Bapak Adis Kadir, bahwa sampai sekarang pun belum sampai di Dewan. Yang pertama, kita itu sebetulnya yang ada surat ijo itu cuma di Surabaya tok. Sedangkan dari tanah-tanah Geminto maupun dari Partikelir maupun dari XPPN, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 58, tanah-tanah itu adalah menjadi tanah negara. Baik, karena saya keterbatasan waktu, singkat saja bagaimana kemudian harapannya dipercepat? Menurut saya, Penkot Surabaya itu harus segera melepas atau mengembalikan tanah kepada warga yang tadinya tanah warga tidak oleh Penkot dimasukkan di aset. Lah yang masukkan si aset itu kan Penkot sendiri. Ya toh, kenapa sekarang mau melepaskan bingung atau susah? Saya berterima kasih dan menyampaikan penghargaan yang besar-besarnya kepada Ibu Risma Wali Kota. Kemauannya sangat baik, tetapi mungkin bawah-bawahnya atau dari pihak lain yang gundeli. Jadi saya mohon untuk segera dilepaskan tanpa ganti rugi. Partisipasi pembangunan kota Surabaya saya sangat setuju karena saya warga Surabaya. Untuk membangun Surabaya oke, tetapi untuk sekian persen dari NJUP itu adalah tidak betul. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Tentunya yang menjadi harapan warga adalah ini bisa bebas kemudian tanpa memberatkan warga, dan Mas Adis ini sebagai yang duduk di DPRD Kota Surabaya yang kemudian akan memantapkan langkahnya untuk duduk di kursi DPR RI, apa yang akan diperjuangkan bagi warga-warga surat ijo ini? Ya, tentunya pertama ini kan Bu Risma kemauannya sudah luar biasa. Ibu Wali Kota kita ini, bahkan kalau sudah disobek-sobek depan itu artinya apa? Berarti beliau sudah free saja. Untuk apa? Itu kan. Nah, makanya saya bilang tadi harus ada terobosan, ya toh. Harus dibantu dengan teman-teman di DPR RI, teman-teman di pusat, dan harus ada keputusan presiden untuk ini. Kita minta presiden, sudah kita beri dispensasi lah kepada mereka ini. Gratiskan saja, lepas saja, ya kan. Toh mereka bayar pajak, mereka bayar PBB dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau memang saya nanti insya Allah memang diridoi, kalau memang di atas ya pasti pertama karena saya orang Surabaya saya bantu dulu ini dong biar selesai kan begitu. Kita sama-sama kita lepas tuh, apalagi Bu Wali juga begitu kan. Nah, kita dengan Bu Wali kita sama-sama bagaimana caranya masyarakat ini bisa menikmati tanah yang dihuni puluhan tahun tanpa membayar apapun juga. Kita minta presiden untuk memberi rekomendasi itu, kan seperti itu. Baik, tentunya kalau kita berbicara mengenai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, kalau zaman dulu kita selalu diliputi dengan permasalahan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan. Kalau kita bisa berusaha untuk memperjuangkan atau mendapatkan ketiga itu, namun di salah satu faktornya khususnya di papan atau tempat tinggal, kita sudah berpuluh tahun menempati, tapi kita masih terkendala dengan surat izin bangunan atau hak milik bangunan. Ini apa jadinya warga khususnya yang ada di kota Surabaya? Kita berharap dari pemerintah dalam hal ini kota Surabaya maupun pusat, kalaupun memang harus ikut campur dengan pusat, maka kita berharap semuanya terbaik untuk rakyat Surabaya. Saya Gloria Christy pamit, tentunya terima kasih untuk seluruh audiens yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk narasumber saya Mas Adis Kadir. Terima kasih. Baik, kita kembali ke The Magic. Saya Gloria Christy pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Straight off the plane to a new hotel. Just touchdown, you could never tell. Big house party with a crowded kitchen. People talk, shh, but we don't listen. Tell me that I'm wrong.